warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Siti Monaroh dengan NIM akhir 122 dari kelas D. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas kajian penemuan dan pengembangan obat antikolinergik perifer dengan target reseptor muskarinik sebagai antispasmodik. Topik ini membahas bagaimana spasme otot polos bisa terjadi, reseptor apa yang paling berperan, dan bagaimana pendekatan kimia medisinal digunakan untuk merancang obat yang efektif tetapi tetap aman, terutama dari efek samping pada sistem saraf pusat. Jadi, tidak hanya membahas obatnya saja, tetapi juga ilmiah di balik pemilihan target dan modifikasi strukturnya. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Spasme otot polos merupakan kondisi ketika otot mengalami kontraksi berlebihan dan tidak terkontrol, sehingga menimbulkan nyeri, kram, serta gangguan fungsi organ. Kondisi ini sering ditemukan pada saluran cerna, saluran kemih, maupun saluran empedu. Secara fisiologis, spasme ini berkaitan erat dengan aktivitas sistem saraf parasimpatis. Ketika sistem parasimpatis aktif, neurotransmitter asetilkolin dilepaskan dari ujung saraf. Asetilkolin ini kemudian berikatan dengan reseptor muskarinik, terutama reseptor M3 yang terdapat pada otot polos. Aktivasi reseptor M3 akan memicu peningkatan kadar kalsium di dalam sel yang akhirnya menyebabkan kontraksi otot polos. Jika proses ini berlangsung secara berlebihan atau terus-menerus, maka kontraksi menjadi patologis dan muncullah spasme. Dari mekanisme ini dapat dipahami bahwa pendekatan terapi yang rasional adalah dengan menghambat kerja asetilkolin pada reseptor muskarinik, khususnya di jaringan perifer, agar efek samping ke sistem saraf pusat dapat diminimalkan. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem kolinergik dan target reseptor. Asetilkolin merupakan neurotransmitter utama dalam sistem kolinergik. Sistem kolinergik sendiri melibatkan asetilkolin, enzim asetilkolin esterase yang berfungsi menguraikan asetilkolin, serta reseptor kolinergik sebagai target kerja. Reseptor kolinergik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu reseptor nikotinik dan reseptor muskarinik. Untuk spasme otot polos, reseptor yang paling berperan adalah reseptor muskarinik. Nah, reseptor muskarinik itu terdiri dari 5 subtipe, yaitu M1 hingga M5, dengan distribusi dan fungsi yang berbeda di dalam tubuh. Di antara subtipe tersebut, reseptor M3 paling dominan terdapat pada otot polos dan berperan langsung dalam proses kontraksi melalui peningkatan kalsium intraseluler. Karena perannya yang sangat sentral inilah, reseptor M3 dipilih sebagai target utama dalam pengembangan obat antispasmodik. Untuk selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja antikolinergik perifer. Antikolinergik perifer bekerja sebagai antagonis kompetitif pada reseptor muskarinik M3. Artinya, obat ini bersaing dengan asetilkolin untuk berikatan dengan reseptor yang sama. Ketika reseptor M3 diblok oleh antikolinergik, maka jalur transduksi sinyal yang melibatkan aktivasi fosfolipase C akan terhambat. Akibatnya, pembentukan IP3 dan DAG menurun, sehingga pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma juga berkurang. Dengan menurunnya kadar kalsium intraseluler, aktivasi enzim MLCK ikut menurun dan kontraksi otot polos menjadi lebih rendah. Efek akhirnya adalah relaksasi otot polos yang secara klinis dimanfaatkan untuk meredakan nyeri akibat spasme. Untuk selanjutnya yaitu ada penemuan dan pengembangan. Senyawa awal atau lead compound dalam pengembangan antimuskarinik adalah atropin yang berasal dari tanaman Atropa belladonna. Atropin memiliki aktivitas antimuskarinik yang baik, tetapi memiliki kelemahan karena bersifat lipofilik. Sifat lipofilik inilah yang menyebabkan atropin dapat menembus saluran darah otak, sehingga berpotensi menimbulkan efek samping pada sistem saraf pusat seperti kebingungan atau gangguan kognitif. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan optimasi struktur kimia. Salah satu strategi yang digunakan adalah
kuaternisasi nitrogen, sehingga molekul menjadi lebih polar dan sulit menembus sawar darah otak. Selain itu, penambahan gugus Bulky juga dilakukan untuk meningkatkan selektivitas terhadap reseptor muskarinik M3. Dari kajian SAR atau Structure Activity Relationship, diketahui bahwa nitrogen bermuatan positif berperan dalam interaksi ionik dengan reseptor. Gugus ester menentukan jarak optimal terhadap sisi aktif, dan juga cincin aromatik berkontribusi dalam meningkatkan afinitas obat terhadap reseptor. Untuk selanjutnya ada contoh senyawa. Salah satu contoh antikolinergik perifer yang banyak digunakan adalah hyosin butil bromida. Senyawa ini merupakan turunan skopolamin dengan struktur amonium kuartener, sehingga hampir tidak menembus sawar darah otak. Karena sifat tersebut, efek hyosin butil bromida lebih terfokus di jaringan perifer dan banyak digunakan untuk mengatasi spasmu pada saluran cerna, terutama pada nyeri kolik. Selain itu, terdapat juga disikloferin. Meskipun bukan amonium kuartener murni, senyawa ini tetap memiliki selektivitas yang cukup baik terhadap otot polos gastrointestinal. Nah, kedua senyawa ini menunjukkan bahwa modifikasi struktur kimia dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi antispasmodik. Untuk selanjutnya yaitu ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Secara farmakologi, antikolinergik perifer menghasilkan efek relaksasi otot polos, sehingga nyeri akibat spasme dapat berkurang. Dari sisi farmakokinetik, obat ini umumnya memiliki absorpsi yang relatif rendah dan distribusi yang lebih terfokus di jaringan perifer, sehingga efek sistemiknya lebih terbatas. Efek samping yang dapat muncul biasanya bersifat perifer seperti mulut kering, konstipasi, dan midriasis atau gangguan penglihatan sementara. Namun, dibandingkan dengan antikolinergik sentral, risiko efek samping pada sistem saraf pusat jauh lebih kecil, sehingga profil keamanannya lebih baik untuk penggunaan klinis. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, spasme otot polos terjadi akibat aktivasi berlebihan reseptor muskarinik M3 yang meningkatkan kontraksi otot polos. Antikolinergik perifer merupakan terapi yang efektif dan rasional karena mampu menghambat kontraksi tersebut tanpa memberikan efek samping berat pada sistem saraf pusat. Pendekatan kimia medisinal melalui kajian SAR atau Structure Activity Relationship sangat berperan dalam menghasilkan obat yang lebih selektif dan aman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.